Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali kita di dalam kasih Kristus Tuhan Allah kita. Kiranya kasih karunia Tuhan melanda kita semua dalam ibadah online kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau saat ini kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semuanya karena kasih karunia-Mu. Kami percaya itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Minggu demi minggu kami lewati, walaupun kami tidak bisa bersama-sama bersekutu dalam satu ruangan Tuhan, tapi kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu tidak akan pernah lepas dari hidup kami. Kami akan mulai ibadah online pada hari ini, pada pagi ini, dengan sukacita kami sambut berkat kasih karunia-Mu atas kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, katakan amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kekuatan dan perisaiku,
berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesus, syukur Tuhan. Yesus, kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Kami naikkan syukur buat kebaikan-Mu. Yesus, haleluya. Rasakan kebaikannya, rasakan kasihnya, rasakan sungguh kebaikannya dalam hidupmu. Karena besar kasih Bapa dalam hidup kami. Pertolongan-Mu sempurna. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu.
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita online. Sebelum kita beribadah, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, Engkau tahu pagi hari ini hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu supaya kehidupan kami semakin hari semakin mengalami kekuatan Allah. Itu sebabnya Tuhan, siapapun kami yang mendengarkan melalui streaming, melalui online, YouTube, mereka juga akan menerima berkat-berkat Tuhan. Mari Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebagai kelanjutan firman Tuhan online yang lalu, firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan akan kami tuntaskan dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Di situ terjadi sesuatu dialog antara Petrus dan Yohanes menghadapi para tokoh-tokoh agama, para ulama, para imam-imam, ahli Taurat di Yerusalem. Karena apa? Dianggap Rasul ini memberitakan ajaran yang sesat. Karena orang Yahudi, mereka melihat dengan kepala mata sendiri banyak penduduk Yerusalem, orang Yahudi yang mau menerima dan percaya kepada firman yang disampaikan. Bahkan mujizat-mujizat terjadi yang dikerjakan oleh Petrus dan Yohanes. Muncullah sesuatu perlawanan, bahkan melarang jangan sampai mereka membicarakan atau berkhotbah, menyampaikan berita ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sangat melarang, tetapi semakin dilarang, semakin ditekan. Firman ini adalah kekuatan Allah. Manusia tidak akan mampu menghadapinya. Manusia tidak mampu mengerti apa yang disampaikan para rasul ini. Itu adalah kebenaran firman yang disampaikan, ditulis kitab Perjanjian Lama, hukum Taurat, bahkan setiap kitab-kitab para nabi. Tapi mengapa Yesus waktu masih hidup di bait Allah, mereka juga mengalami suatu pemberontakan, mengalami suatu tantangan, mengalami suatu perlawanan dari orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau percaya. Orang pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, semakin tidak mengerti rencana Allah. Sebetulnya di dalam Alkitab jelas sudah tertulis. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. 14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ini mujizat. Di samping pemberitaan firman disampaikan, terjadi satu mujizat. Kenapa? Karena mereka mendengarkan dan mau percaya. Firman itu adalah kuasa Allah. Injil itu adalah kuasa Allah. Dan kuasa Allah itu bekerja pada orang yang mau menerima, mau mendengarkan dan percaya. 40 tahun orang ini lumpuh. Tetapi saat mendengar firman Tuhan, Tuhan menjamah
Dan mereka berdiri di samping kedua rasul itu. Apa yang dilihat orang-orang Yahudi? Tetap dia tidak percaya dan lebih keras melarang. Ayat 14. Ayat 15. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Ini peristiwa ini, murid-murid mengalami suatu larangan daripada orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama. Tuhan Yesus juga mengalami yang sama, ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 11. Mari kita baca apa yang terjadi terhadap Tuhan Yesus. Ini terjadi kepada murid-murid. Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Yohanes 11 ayat 47. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-47. Demikian bunyinya. Ayat 47. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Lalu imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Yesus membuat banyak mujizat di Bait Allah, di Yerusalem. Mereka mempunyai pikiran anggapan bahwa orang Yahudi satu ini yang namanya Yesus ini telah menyesatkan banyak orang Yahudi dan banyak penduduk Yahudi yang percaya kepada ajaran-ajaran Yesus. Ini yang ada dalam pikiran mereka. Bagaimana sekarang yang ada dalam pikiran kita? Apa kita masih percaya pada firman, bahwa firman itu adalah kuasa Allah? Seringkali kita merendahkan, bahkan mengabaikan, ragu-ragu kuasa Allah. Tidak pernah mengalami mujizat, tidak mengalami pertolongan, tidak mengalami suatu keubahan bahwa firman Injil itu berkuasa. Ya, jangan salahkan siapa-siapa. Ayo kita koreksi diri. Selama ini apakah firman itu berkuasa atas hidup kita? Apakah kita mengalami kuasa daripada firman Allah itu? Ini terbukti 40 tahun orang ini lumpuh dan berdiri tegak di sebelah dua murid ini, bahkan dilihat oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Yerusalem menjadikan suatu gempa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi yang kau salibkan itu, orang ini sembuh. Tidak ada nama lain yang dikerjakan murid ini. Coba kembali ke Kisah Rasul. Murid-murid ini terus bersuara dan tidak dapat dihalangi. Ayat 16. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem. Nyata kepada seluruh penduduk Yerusalem, kota Yerusalem, bahwa mereka, murid-murid rasul-rasul itu telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok. Artinya yang tidak pernah terjadi. Mana ada orang 40 tahun lumpuh, hanya dia mendengar firman pengajaran dari rasul-rasul ini. Dari mendengar bisa menerima. Dari menerima ada pengalaman, mengalami kuasa Allah bekerja dalam kehidupan orang lumpuh. Lumpuh rohani. Rohani kita lumpuh,
rohani kita loyo, rohani kita mundur, tidak bisa berdiri tegak, apalagi berjalan, tidak bisa. Kalau kita mau mendengar dan mau menerima, biar bagaimanapun suara firman itu kuasa Allah. Karena firman itu hidup. Memang dalam bentuk tulisan kita baca, kita tulis, kita bisa membaca sendiri. Tetapi di dalam cara kita menerima firman Tuhan itu, Tuhan punya cara sendiri untuk mengerjakan orang yang mau menerima dan percaya. Coba ayat yang ke-17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ini larangan. Larangan ibadah. Larangan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa dia kok melarang? Dia takut. Karena nama itu adalah nama kuasa keselamatan. Orang ahli Taurat, orang Yahudi, orang Farisi tidak pernah mengalami mujizat, tidak pernah mengalami kuasa apa-apa. Karena tertutup hatinya. Tidak ada Yesus di dalam dirinya. Yang ada adalah pikiran, yaitu bagaimana caranya untuk melarang, menghentikan ajaran ini. Tapi sampai sekarang, 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, firman ini terus berjalan. Terus berjalan sampai di Indonesia, sampai di seluruh dunia. Berapa miliar manusia, orang yang mencari keselamatan, hanya firman yang sudah menjadi manusia, namanya Yesus. Ayo, nama ini jangan sampai ditinggalkan. Nama ini jangan sampai kita itu tidak mau percaya. Terima dia. Diam di dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita pasti terpelihara. Tidak hanya terpelihara, dijamin. Tidak hanya dijamin, memiliki hak waris hidup kekal dalam kerajaan surga. Ini yang penting. Manusia tidak mengerti ajaran ini. Tuhan mengajarkan ini karena kasih-Nya kepada kita, kasih-Nya kepada manusia. Supaya manusia yang percaya itu benar-benar memiliki damai sejahtera. Fatsal yang 5. Kisah Rasul pasal 5. Apa yang terjadi di sana? Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-28. Ini lebih jelas lagi. Diulangi lagi. Karena murid-murid ini sangat-sangat begitu semangat. Mengandung kuasa. Roh Allah turut bekerja. Apa yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena apa? Karena firman itu mengandung kuasa Allah. Karena firman itu adalah iya dan amin. Ayo kita jangan keraskan hati. Kita jangan malas-malas. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau percaya dan melayani Tuhan, mujizat terjadi. Apa saja mujizat itu. Dalam berupa apa, bentuk apa saja. Namanya mujizat itu adalah kuasa Allah. Seringkali kita mengharapkan mujizat-mujizat yang spektakuler. Oke. Tapi mujizat kecil-kecil, meskipun kecil, itu juga mujizat. Tidak hanya besar, kecil pun mujizat. Karena ini pertolongan Tuhan. Sesuai dengan kekuatan kita. Ayat 28. Kisah Rasul pasal yang kelima. Sudah? Kisah Rasul pasal 5 ayat 28. Demikian bunyinya. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul
ini menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini prinsip. Ini prinsip. Ini yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibatalkan. Taat kepada perintah Allah, taat kepada firman. Agama hanya sekedar peraturan. Mentaati agama oke, supaya ibadah tertib, supaya manusia hidup tertib, supaya hidupnya disiplin. Tapi lebih dari itu, kalau taat kepada Allah, tidak hanya hidup tertib disiplin, tapi hidup diberkati, hidup damai sejahtera yang datang dari surga. Ini saudaraku, damai sejahtera di bumi itu sifatnya sementara. Sesaat kita mengalami damai, sesaat juga, secepat itu juga damai akan pergi. Begitu kita mengalami masalah, kita mengalami suatu percobaan, kita mengalami suatu masalah yang mungkin kita tidak mampu untuk menghadapinya, hilang damai sejahtera. Tapi kita mengundang taat kepada firman, firman itu datang menyelesaikan segala masalah. Ini yang saya alami, ini yang kita alami. Anak-anak Tuhan pasti mengalami. Jangan kita menyembunyikan mujizat itu oleh karena egois kita, oleh karena harga diri kita, oleh karena kesombongan kita. Mujizat tetap mujizat. Terus ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dijelaskan sejelas-jelasnya. Tapi namanya Israel adalah bangsa yang keras tengkuk. Ya, lebih taat kepada agama, lebih taat kepada peraturan-peraturan Taurat yang dibuat oleh Musa. Mereka sangat-sangat taat dan memegang teguh karena ini adalah suatu agama pertama yang kuat di Israel. Tidak ada agama lain. Tidak ada agama Kristen, tidak ada agama Buddha, Hindu, Islam dan sebagainya. Agama Yahudi. Sampai hari ini begitu kuatnya memegang taat kepada agama, kepada perintah manusia, taat kepada manusia. Tapi dia lupa. Mereka tidak mengerti lebih taat mana kepada agama atau kepada Allah. Agama memang tidak bisa menyelamatkan, agama bisa mengatur. Tapi keselamatan yang dari surga itu, yang datang dari surga untuk turun ke bumi, supaya manusia yang beragama itu juga mengalami keselamatan. Tidak hanya beragama, tapi keselamatan. Hidup dibenarkan. Siapa membenarkan? Firman. Siapa firman itu? Yesus yang diberitakan. Kembali ke Kisah Rasul tadi, pasal 4, sedikit lagi. Ayat yang ke 18. Demikian. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini keberanian kita. Kita harus berani menyampaikan ini. Kita taat beribadah.
dalam ketaatan kita beribadah itu, kita diyakinkan, kita dikuatkan, kita ditolong. Di situ Tuhan bekerja. Di dalam penggembalaan, Tuhan mengatakan, Akulah kepala bagi domba-domba, supaya domba memiliki hidup, tidak berkekurangan. Hidup sekarang bahkan hidup yang kekal, mempunyai hidup kekal. Ini adalah suatu peringatan bagi kita. Kalau murid-murid dengan berani, dengan lantang, dan mulutnya tidak bisa dihentikan oleh siapapun, karena roh Allah itu roh yang berkuasa. Injil yang diberitakan itu benar-benar kekuatan Allah. Ya, coba dalam Roma pasal 1. Surat Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nih, punya keyakinan yang kuat, yang kokoh, ya, yang permanen di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Memang ini kitab tulisan, tapi di dalamnya ada kekuatan Allah. Kita merasakan bagaimana kita ibadah, merasakan hadirat Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, jamahan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan banyak Tuhan kerjakan pada kehidupan kita. Sampai kita tidak bisa menghitung kapan Tuhan menolong, mengerjakan kehidupan kita. Sekali kita hitung-hitung kepada Tuhan. Hitung-hitung, seringkali kita hitung-hitung untung dan ruginya. Padahal dalam ibadah itu mengandung janji. Janji hidup, tidak hanya hidup. Janji apa saja yang kita perlukan, kita butuhkan. Ya. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, itu Tuhan menasihati, Tuhan menegur, mengingatkan. Bukan Tuhan memberatkan kehidupan kita, tidak. Supaya di dalam rumahku, rumah Allah, dalam bait Allah, ada makanan. Ini murid-murid dengan sepenuh hati mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, melayani tanpa pamrih, melayani sungguh-sungguh. Karena keselamatan itu tidak bisa diukur, dibeli dengan uang, tapi keselamatan bisa dimiliki dengan iman. Iman itu yang membuat kita berhasil. Iman itu yang membuat kita itu bisa mengalami kelimpahan dari firman itu. Bentuk apa saja. Rumah tangga kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Di situ kuasa Allah dinyatakan. Kita tidak terasa, bahkan kita tidak sadar. Kalau kita koreksi, terlalu baik Tuhan itu, dan banyak perbuatan Tuhan. Kalau dihitung-hitung sangat banyak. Tapi seringkali kita yang mengabaikan Tuhan. Ya, mengabaikan Tuhan. Ini coba ayat selanjutnya. Saya baca ulang lagi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nih, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tidak percaya, tidak selamat. Bagaimana tidak percaya kok kepingin selamat? Kalau mau selamat, percaya dulu. Percaya itu yang menolong kita. Imanmu, kepercayaanmu iku kang bakal mitulungi kowe, yang menolong kita. Iman kita, percaya kita. Terus pertama-tama orang Yahudi terlalu jauh.
Memang ini ditulis pertama-tama orang Yahudi. Sekarang kita baca di sini pertama-tama di Indonesia, orang-orang Indonesia. Banyak yang perlu kita injili, yang kita beritakan kabar keselamatan ini. Pertama-tama Indonesia. Tetapi juga orang Yunani, juga banyak suku-suku. Di Indonesia ada berapa ribu suku. Kita tidak tahu. Dengan bahasa logat yang berbeda, di situ kita bisa masuk memberitakan Injil keselamatan ini, kuasa Allah ini. Di Indonesia, di rumah tangga kita, dalam hidup nikah kita, pertama-tama kalau kita mau dikerjakan, mau digarap kerjakan Tuhan, kita terbuka, kita siap. Mari Tuhan, pakailah hidupku. Aku siap untuk melayani Engkau. Aku siap, aku taat kepada Allah. Terus saya baca ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ini kebenaran, saudara. Kebenaran. Firman ini kebenaran. Ya, memang tulisan, tapi tulisan ini kebenaran. Kalau kebenaran itu bisa dipertanggungjawabkan. Alkitab bahasa Indonesia itu asli sesuai dengan terjemahan aslinya, karena terjemahan aslinya adalah kebenaran dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa itu kebenaran. Paham ya? Coba ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Berangkat dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh apa? Oleh iman. Ayo kita kerjakan sama-sama. Kita melayani Tuhan. Seberapa kita yang ada, kemampuan kita, kepandaian kita, Tuhan memakai sesuai dengan karunia-karunia kita. Di situ akan menjadikan pekerjaan Tuhan menjadi berhasil. Kalau pekerjaannya berhasil, maka berkat juga berhasil, mujizat juga berhasil. Ini pasti. Karena ini kebenaran. Luar biasa. Pagi hari ini kita sangat diberkati Tuhan. Toma, hati hidup kita ini dikuatkan, taat kepada firman, karena firman itu, Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita berangkat dari iman percaya kita, di sini ada kekuatan Allah. Luar biasa. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan di dalam lagu rohani. Mungkin yang bisa kita sama-sama menyanyi. Kita ambil dari kidung rohani, yaitu Yesus memberiku kemenangan. Ya, mari. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan ini terjadi. Kemenangan ini dimiliki oleh orang-orang yang taat kepada Allah dan percaya kepada Allah. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan
tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Benar Tuhan, Engkau selalu memberikan kemenangan demi kemenangan. Engkau selalu membuat segalanya berhasil. Karena hidup kami ada dasar ditopang oleh karena iman percaya kami. Injil itu adalah kekuatan Allah. Di muka bumi tidak ada kekuatan yang lain selain Injil itu adalah kuasa dan kekuatan Allah. Oh, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sangat diberkati dan kami sangat-sangat mengalaminya. Berkat-berkat kuasa mujizat Tuhan yang sudah terjadi. Bahkan kami menantikan mujizat yang akan terjadi. Tuhan akan mengerjakan kehidupan kami, siapapun kami Tuhan. Karena kami percaya, maka kami adalah menjadi miliknya Allah, menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati kami semua yang mengikuti live streaming maupun ibadah online ini. Dimanapun mereka berada, mereka juga mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu menjangkau mereka semua dan mereka juga mengalami kemenangan-kemenangan. Dan berkat-berkat itu untuk dinikmati sebagai bukti bahwa iman kepada Yesus adalah satu kemenangan. Terima kasih. Mungkin ada yang lemah, ada yang sakit. Tuhan tolong memberi kekuatan. Injil kekuatan Allah itu akan mengerjakan mujizat akan terjadi kepada kita orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami akan berpisah kembali pada pertemuan-pertemuan datang. Biarlah berkat-Mu akan Kau curahkan, Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku kekasih sekalian, terimalah berkat-berkat kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih Putra yang tunggal tetap dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati, memberikan kemenangan-kemenangan bagi kita-kita yang percaya. Semua yang percaya katakan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu
pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria.